Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan di dalam majelis ini, di dalam majelis yang berbarakah insyaallah taala, membaca kitab Sunan Abi Dawud, dan kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu bab tentang alam kubur. Dan kita sudah sampai di dalam hadis yang ke-4752, ya. Di dalam PDF itu halaman 130. Taib. Qala Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Sulaiman Al-Anbari, haddatsana Abdul Wahhab bimisli hadzal isnad, dengan sanad yang serupa, nahwuhu qala innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, idza wudi'a, apabila dia telah diletakkan, fi qabrihi, ya, di dalam kuburnya, ya, di dalam liang kuburnya, wa tawalla anhu, dan telah beranjak pergi dari sahibul qabr tadi, ashabuhu, yaitu para orang-orang yang membawa jenazahnya, ya, yang menghantarkan serta memasukkan mayit tersebut ke dalam kuburnya. Apa yang terjadi? Innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Ya, mayit itu benar-benar dia akan mendengar dari gerakan langkah kaki atau sendal-sendal mereka. Ya, jadi mayit itu akan mendengar, ya, gesekan daripada sendal-sendal orang yang menghantarkan jenazah tersebut. Kemudian setelah itu fayatihi malakan, ya, didatangkan kepadanya, datanglah dua sosok malaikat, ya. Fayakulani, ya, maka dari sosok malaikat tadi keduanya mengatakan lahu padanya, fayakulani lahu, ya, mengatakan kepada keduanya, keduanya mengatakan kepada mayit tersebut. Fadzakara qariban min hadisil awal, maka terjadilah dialog sebagaimana hadis sebelum yang sudah kita baca, ya. Kedua malaikat itu datang, kemudian melontarkan pertanyaan kepada mayit. Iya. Qala fihi, maka dikatakan di sini, wa ammal kafiru wal munafiq, ya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik itu apa? Orang yang menyembunyikan kekufurannya di dalam benaknya, di dalam hatinya, ya, tersembunyi di dalam sanubarinya. Adapun zahirnya menampakkan keislaman, ya,
seakan-akan dia adalah bagian daripada kaum muslimin. Ya, itu orang munafik. Ya, wahum fi darkil asfali minan nar, dan mereka itu kelak nanti nasib dari orang-orang munafik, ya, nasallahu afiyah, mereka itu ada di dasar kerak daripada api neraka. Dan ini enggak dimiliki oleh orang-orang kafir lainnya. Ya, jadi makom ini dikhususkan bagi orang-orang munafik, mereka berada di keraknya neraka jahanam. Wal iyadu billah. Fayaqulani lahu, maka kedua sosok malaikat tadi berkata kepada orang kafir dan orang munafik ini, ya, zada al-munafik, dengan tambahan riwayat di sini redaksinya yaitu al-munafik. Wa qal yasma'uha man yalihi ghairas saqalain. Maka ketika disiksa itu sebagaimana hadis sebelumnya, ya, seluruh makhluk di dalam alam ini, ya, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala mendengar, ya, siksaan yang begitu pedih yang ditimpakan kepada orang-orang kafir, ya, kecuali as-saqalain, yaitu jin dan juga manusia, ya. Itu dikhususkan, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keduanya. Sallallahu. Ya, kalau baca hadis-hadis seperti ini, ya, yang berkaitan dengan azab kubur, ya, dengan siksa neraka, siksa di alam kubur, ya, ini menjadikan kita itu takut, ya, ngeri seperti itu. Dan ini bukan fiktif, ya, bukan fiktif. Karena Nabi SAW itu ketika meminta perlindungan terhadap sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah dari sesuatu hal, itu bukan fiktif, ya, sebagaimana yang dinarasikan oleh musuh-musuh Islam bahwa terkait dengan siksa kubur ini, yaitu dimaksud dengan alam kubur yang berkaitan dengannya nikmat, azab, ya, itu adalah perkara fiktif. Ya, subhanallah. Saya teringat di dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an, barakallahu fikum, di dalam surat Al-Ahqaf, Allah mengatakan di dalamnya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, ya. Dan ini adalah hiburan bagi kita, orang-orang yang beriman, ya, kepada orang-orang Islam, ini adalah hiburan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang, ya, innal ladzina qalu, mereka itu menyatakan, mengikrarkan, ya, rabbunallah, Rabb kami adalah Allahu Azza wa Jalla. Dan perhatikan di sini, Rabb itu maknanya bukan Al-Khaliq saja, ya. Karena kalau Rabb itu maknanya hanya Al-Khaliq, sebatas Al-Khaliq, seluruh kufar itu tahu kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Allahu Azza wa Jalla. Hatta musyrikin Quraisy, mereka mengetahui bahwa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau la mudabbira alaih, la mudabbira ilallah. Tidak ada yang mengatur, mengurus, ya, menetapkan hukum selain Allah, itu tidak. Karena mereka juga tahu, ya, Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ya, Allah memberikan rizki, Allah menghidupkan, mematikan, ya. Mereka tahu betul. Tapi Rabb yang dimaksudkan di sini adalah apa? Ai ma'bud. Ya, sesembahan. Maka la yastahiqqu al-ibadah, ya, apa namanya? Tidak berhak bagi seorang pun untuk memberikan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Jadi Rabb di sini adalah sesembahan, ya. Ai la ma'budu bihaqqin illallah.
Kata Allah, orang-orang yang menyatakan, mengikrarkan dengan ilmu bahwasanya Rabb mereka adalah Allah Azza wa Jal, tsumma istaqamu, kemudian mereka mendapatkan keistiqomahan, ya. Mereka mendapatkan ketegaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk berislam, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada, ya, kekhawatiran, rasa takut terhadap diri mereka serta kesedihan. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka itulah, ya, orang-orang yang telah ditetapkan bahwasanya mereka adalah ahlul jannah, khalidina fiha, kekal di dalamnya, jazaa'un, sebagai bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari apa yang telah mereka ya'malun, telah mereka kerjakan di dunia ini, dari setiap amal saleh, kebaikan-kebaikan yang didasari dengan syariat, itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, mereka adalah humul ladzina lam yusyriku billahi syai'. Mereka adalah orang-orang yang enggak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka bukan ahlus syirik wal kufur, ya. Ai ma'nahum muwahhidun, ya. Maknanya adalah ahli tauhid. Dan dikatakan oleh Muqatil ibn Sulaiman, ya, ulaika ashabul jannah khalidina fiha ay la yamutun. Mereka kekal, tidak akan mati selama-lamanya, ya. Jadi ini hiburan ketika kita mendapatkan, ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang al-wa'id, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada para, ya, hamba-hambanya yang kufur terhadapnya, ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kita dapati yang menerangkan tentang dahsyatnya azab kubur, itu menjadikan kita tegar dan juga kita mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan azab tersebut. Iya. Nasallahu. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-As'as As-Sijistani al-Hambali rahimahullahu taala, haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah. Nah, ini guru beliau, ya. Utsman ibn Abi Syaibah. Haddatsana Jarir ibnu Abdul Hamid. Ya. Jarir ibnu Abdul Hamid. Selesai. Kemudian beliau sambung kembali dengan sanad yang lain. Wa haddatsana Hannad ibnu Sari. Nah, ini guru beliau yang kedua. Ya, jadi beliau meriwayatkan dari dua guru dengan satu redaksi yang sama. Ya, dari Utsman ibnu Abi Syaibah, kemudian juga daripada Hannad ibnu Sari. Kemudian haddatsana Abu Muawiyah wa hadha lafzu Hannad. Nah, ini sama, ya, dengan lafaz yang dibawakan oleh guru beliau Hannad ibn Sari. Anil A'mas Sulaiman ibn Mihran anil Minhal Anzadan, ya. Umar Al-Kindi, ya. Zazan Umar ibn Al-Kindi. Abu Abdullah, Abu Umar Al-Kindi, ya. Minhal ibnu Amr. Dan Jazan di sini Abu Abdullah, Abu Umar Al-Kindi. Taib. Anil Bara ibnu Azib. Anil Bara ibn Azib, dari sahabat Nabi SAW. Di sini beliau menggunakan redaksi an, ya.
imma beliau mendengar langsung ataupun tidak. Wallahu jalla fi'ulahu a'lam. Dari sahabat yang mulia Al-Jalil, Bara ibn Azib, dia mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar. Ya, jenazah di sini bisa dikasroh dengan dibaca jinazah atau bisa difathah janazah. Ya, maknahu mutasawiyan. Jadi Nabi SAW itu keluar bersama dengan para sahabatnya mengiringi, menghantarkan jenazah dari salah seorang lelaki Ansor, ya, ke pekuburan. Fantahaina ilal qabri, ya, maka kemudian tibalah kami, intaha di sini intahaina maknahu ya qadima wasala. Sampailah tibalah kami di pemakaman, ya. Jadi menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki ketawaduan, padahal beliau adalah kepala negara, ya. Namun beliau mau untuk keluar dengan para sahabatnya, menghantarkan rakyat beliau, salah seorang dari kalangan Ansar, ya. Padahal beliau statusnya adalah kepala negara, Nabiullah, ya. Kemudian walamma yulhad, belumlah jenazah itu dikuburkan, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau duduk, ya, di sekitaran pekuburan itu, dan ini bukan dimaknai maksudnya beliau duduk di atas kuburan, ini tidak boleh, ya. Tapi maksudnya beliau duduk di sekitaran pekuburan itu. Beliau duduk sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mereka mengatakan kami pun ikut duduk haulahu, di sekeliling beliau, ya, di sekeliling beliau. Jadi para sahabat itu ketika Nabi SAW sudah duduk, mereka mengitari Nabi SAW, ya, duduk bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan, ya, barakallahu fikum, bahwa yang namanya belajar menuntut ilmu itu di mana saja, ya. Dan Nabi SAW adalah guru bagi para sahabat, dan ini adalah karunia dari Allah, ya. Mereka itu bersama dengan Nabi SAW dan sekaligus mereka belajar di setiap kondisi beliau, ya. Dan pada saat itu kondisinya sedang menghantarkan mayit untuk dikuburkan di pekuburan. Maka Nabi SAW duduk dan para sahabat pun ikut duduk, ya. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat. Mereka itu apa? Semangat di dalam menuntut ilmu kapan saja, ya, kapan saja. Terlebih lagi yang mengajarkan mereka adalah Nabi langsung, ya. Kemudian di sisi lain menunjukkan bahwa, ya, sebagaimana di teks berikutnya, ka'anna ma'ala ru'usina at-tayr, ya, seakan-akan di kepala kami ini dihinggapi, ditenggeri oleh burung-burung. Ya, ini menunjukkan ketenangan, ya. Nah, ini pelajaran. Yang namanya menghantarkan jenazah, mengiringinya hingga nanti dikuburkan itu haruslah tenang, ya. Adapun orang sekarang ini subhanallah, ya, mereka ricuh, ribut, ya, riuh sendiri. Bahkan sampai selfie kan gitu. Subhanallah, ya. Foto sana, foto sini, ya. Mereka tidak lagi ingat, ya, kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Mengingat al-maut. Ya. Zikrul maut, ya, mengingat kematian. Ya. Jadi sudah fokus saja sudah, foto sana, foto sini, ya. Assalamualaikum. Kemudian jazakumullahu khaira radhiyallahu anil jami', wa fi yadihi udun, ya, yanqusu bihi fil ard. Nabi SAW beliau menggenggam, ya, ada pada tangan beliau itu
ranting atau kayu, ya, ranting kecil ataupun kayu kecil. Yang mana beliau itu tusuk-tusukkan di tanah, ya, beliau membuat sebuah pola atau ya garis, beliau tusuk-tusukkan di tanah seperti itu. Farafa'a ra'sahu, maka kemudian Nabi SAW mengangkat kepala beliau. Faqal, kemudian di sana beliau mulai mengajarkan para sahabat, ya, memberikan pengajaran. Apa kata Nabi SAW? Ista'idu billahi min adabil qabr. Ya, kata Nabi SAW, mintalah kalian kepada Allah perlindungan daripada azab kubur. Allahumma la taj'al alaina min ahlin nar. Ya, na'udzubillahi min adzabil qabr. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pedihnya, ya, siksa di alam kubur nanti. Dan beliau mengatakan marratain au salasan, ya. Beliau mengatakan hal tersebut, ista'idu billahi min adzabil qabr. 2 kali atau 3 kali. Ya. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur, ya. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. Ya, sekali lagi ini bantahan kepada orang-orang yang tidak beriman dengan adanya, ya, siksaan di alam kubur ataupun nikmat di alam kubur, ya, dengan mereka menyatakan bahwasanya ini adalah fiktif, ya, bukan perkara yang realitas dan apalagi tidak bisa dibuktikan secara empiris, ya. Subhanallah. Nabi SAW tidak pernah berlindung terhadap sesuatu hal kepada Allah kecuali itu adalah benar. Annahu haqqun, ya. Na'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kebodohan, ya. Kebodohan yang menghantarkan kepada kekufuran. Kemudian zada fi hadis Jarir, ada tambahan redaksi, ya, yang disebutkan oleh Jarir Ibnu Abdul Hamid ha huna di sini. Wa qala, dan dia mengatakan wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallau mudbirin. Ya, mayit itu ketika sudah masuk ke dalam kubur, dia akan benar-benar mendengar langkah daripada sendal orang-orang yang menghantarkan jenazahnya. Ya, menghantarkan jasadnya ke dalam kubur. Wallau idza wallau mudbirin, hingga apabila mereka telah meninggalkannya, seperti itu, kembali pulang seperti itu, ya. Dan ini perkara gaib, ya, barakallahu fikum, tidak bisa dikiaskan dengan hal lainnya. Kemudian datang ahlu syirik wal kufur kepada antum, ya, dengan menyatakan apa? Antum tahu riwayat di dalam Sunan Abi Daud bahwa mayit itu mendengar, ya, langkah sendal dari orang-orang yang menghantarkan jasadnya. Ya, tahu kan seperti itu. Nah, kemudian mereka mengatakan, nah kalau begitu berarti bisa kalau mayit itu diseru, ya, apalagi sampai dimintakan pertolongan untuk memenuhi hajat. Nah, bagaimana antum kalau begitu? Hah? Subhanallah. Akhirnya apa? Jadi asy'ari kuburi. Ya, subhanallah. Goncang akhirnya, ya, goncang. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, barakallahu fikum, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir? Ya, Allah mengatakan, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum." Ya, wala yunabbi'uka mislu khabir, ya, wala yunabbi'uka mislu khabir.
Apa kata Allah? Apabila kalian manusia ya menyeru kepada sesembahan selain Allah, yaitu mayit, ya, di antaranya adalah mayit. Mereka tidak akan mendengar panggilan kalian sekalipun seandainya mereka itu mendengar, apa kata Allah? Mastajabu lakum. Gak akan mungkin mereka itu dapat mengijabah dari apa yang telah kalian seru kepada para mayit tadi. Ya, kalaupun mereka mendengar kemudian diseru, mereka tidak akan mampu ya mengijabah dari apa yang telah kalian seru dengannya. Dan kelak pada hari kiamat nanti, ya, sesembahan kalian itu ya akan mengingkari kufur terhadap kesyirikan kalian. Subhanallah. Ya, akan berlepas diri dari kesyirikannya ahlu syirik wal kufur. Ya. Jadi ini nggak bisa dikiaskan ya. Mentang-mentang di sini disebutkan mayit itu mendengar langkah daripada orang-orang yang menghantarkan jenazahnya, jasadnya, kemudian dimasukkan ke kuburan, lalu kemudian mereka hendak kembali pulang, ya, mayit itu dengar. Nah, ini jadi dalil kemudian untuk menghalalkan kesyirikan, kekufuran. Ya. Allah udah bantah di dalam ayat yang jelas dalam surat Fatir tadi ya. Ya. Min ayatil wadihah. Ya. Kasihan orang musyrik itu, kasihan mereka. Ya. Makanya kata kata Allah Subhanahu wa taala, wahum ya apa namanya? Yahsabuna annahum muhtadun. Orang-orang musyrik itu memang begitu sifatnya. Di dunia mereka itu dengan kesyirikan mereka, mereka anggap itu mereka di atas titian hidayah, di atas siratal mustaqim. Padahal enggak. Ya, subhanallah. Jadi mereka mencari-cari dalil untuk melegalkan kesyirikan dan kekufuran mereka. Ya, subhanallah. Kemudian hina yuqalu lahu, tatkala dikatakan kepada mayit itu, ya hada man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka. Ya, Rabb di sini tadi ya, maknanya bukan ada la khaliqa illallah wala mudabbira illallah ya wala razaqa illallah, bukan. Tapi la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, tidak cukup sekedar orang itu meyakini ketika dia bersyahadat, taib Allah maknanya adalah tidak ada yang menciptakan, ya, tidak ada yang memberikan rizki. Ya. Secara sederhananya dibahasakan dengan apa? Beriman kepada rububiyah saja. Tapi ketika disampaikan terkait asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah yang ula, ya, yang husna, ataupun tentang uluhiyahnya, bagaimana seseorang itu hanya berhak, ya, untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata mereka kufur, mereka jahil. Padahal mereka apa? Berikrar la ilaha illallah. Mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka nafikan nama dan sifat Allah. Ya, mereka ucapkan la ilaha illallah, ya, mereka jadikan para togut hukam sebagai pengatur, ya, dengan undang-undang syaitan. Ya. Apa yang dibahasakan itu? Muntakhibin, ya, orang-orang yang mencoblos dan semisalnya. Mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka berdoa kepada mayit yang tidak bisa mengijabah, mastajibu lakum, ya, mastajibu du'aakum, gak bisa menjawab doa-doa mereka, tapi mereka berdoa kepada mayit, ya sayyid, ya badawi, ya fulan, isfa' lana maddat ya Husain, ya, gak manfaat. Ikrar mereka itu gak manfaat, ya, gak sedikit pun mendatangkan manfaat untuk mereka. Ya. Jadi Rabb ini adalah ilah, ya, hanyalah Allah satu-satunya yang berhak diberikan kepadanya peribadahan, ya, la syarikalah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya kepadanya
tidak ada sekutu baginya. Ya. Jadi itu makna Rabb. Wa madinuk, dan apa agama ya yang engkau pegangi semasa hidup. Dan makna agama di sini adalah al-Islam. Gak mungkin orang-orang kafir itu apa? Bisa menyatakan, mengikrarkan, menjawab pertanyaan dari dua sosok malaikat tadi, ya, bahwasanya mereka beragama Islam. Gak mungkin bisa. Karena mereka agama kufur, agama tersendiri. Ya, innalladzina amanu, ya, walladzina hadu, wassabiin, wan nasara wal majus, walladzina asyraku. Allah telah menyebutkan bahwasanya agama syirik, agama kufur itu adalah agama tersendiri. Subhanallah. Ya, itu agama tersendiri. Jadi jangan di-Islam-Islamkan. Kapan saja seorang itu dia sholat, dia zakat, dia saum, dia haji, KTP-nya Islam, tapi memberikan peribadahan satu saja, ya, dari seluruh ibadah-ibadah yang ada satu saja kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sholatnya, apakah itu nazarnya, apakah itu sembelihannya, apakah itu doanya, ya, dia berbagi ibadah kepada selain Allah, maka dia agama syirik. Ya, walaupun tadi ya, wa in kana shalawin kada wa kadala, ya, enggak berarti keislamannya itu enggak berarti. Dia agama syirik, agama kufur, agama tersendiri. Ya, Allah sebutkan demikian dalam surat apa itu? Ya, sungguhnya orang yang beriman, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Sabi'ah, orang-orang Nasara, orang-orang Majusi, walladzina asyraku, dan orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Agama sendiri. Iya, sebersih keras apapun mereka mendaku sebagai muslim, enggak, mereka bukan muslim. Ya. Jadi antum jangan berkecil hati ketika ya memvonis orang-orang musyrik itu sebagai musyrik, ya, pelaku peribadahan kepada selain Allah, walaupun dia menjadi korban tertipu dai-dai sesat. Enggak ada urusan dengan kejahilan mereka. Mereka musyrik, ya. Kemudian dikatakan sebagai takfiri, ya. Muslim yang mana? Ya, muslim yang mana? Seperti itu. Dengan gampangnya melabeli sebagai ya ahlu syirik sebagai seorang muslim itu subhanallah. Ya, kurang ajar namanya. Enggak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan label gelaran kepada Nabi Ibrahim sebagai seorang muslim. Ya, seorang muslim. Ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ya. Apa di dalam surat An-Nahl itu? Ya. Walam yakun minal musyrikin. Ya. Atau di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, ya. Jadi muslim itu adalah gelaran yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, ya, itu merupakan maqam yang paling mulia bagi seorang hamba di muka bumi ini untuk dia mendapatkan gelar tersebut. Ini tiba-tiba diberikan kepada orang-orang musyrik sebagai muslim meskipun dengan tambahan jahil. Iya, subhanallah. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kufur nggak mungkin bisa menjawab agama dinil Islam, nggak mungkin, ya. Nah, kemudian waman nabiyuk, siapa, ya, di sini dengan kata man lebih jelas spesifik. Nanti di sebelumnya di sesudahnya lagi menggunakan kata ma, ya. Padahal antum tahu di dalam pelajaran Durusul Lugha kata ma itu dipergunakan untuk apa? Segala sesuatu kata benda gair akil, yang tidak berakal, kan gitu. Sebagai apa? Istifham, pertanyaan. Tapi nanti dikatakan ma. Iya, subhanallah. Nah, itu ilmu bahasa Arab, ya. Wa man nabiyuka, ya, siapa nabimu? Orang-orang yang menyelisihi Nabi SAW di dalam akidah terutama, barakallahu fikum, ya, as-sunnah itu adalah maknanya akidah, thariqah, syariah, ya, usuluddin. Maka mereka tidak akan mampu menjawab keduanya, uswahnya, itu adalah Nabi SAW. Tidak mungkin bisa. Ya. Kemudian qala Hannad, ya, Ibnu Sari, guru daripada Al-Imam Abu Daud tadi, ya, wa ya'tihi malakan fayujlisanihi fayaqulani lahu. Maka datanglah dua sosok malaikat kepada mayit tadi di dalam kuburnya, di alam kubur. Maka kemudian didudukkan dia, mayit tersebut. Kemudian mulailah ditanya oleh
dua sosok malaikat tadi, man rabbuka? Fayaqul rabbi Allah. Ini orang beriman, ya. Ini orang beriman. Maka dia mengatakan dengan mudah, ya, rabbi Allah, ya. Rabbku adalah Allahu Azza wa Jalla. Ya. Fayaqulani lahu, maka keduanya juga mengatakan sosok malaikat tadi, ma dinuk, apa agama Anda? Fayaqul, maka mayit tersebut menjawab, dini al-Islam. Agama saya adalah Islam. Fayaqulani lahu, maka kedua sosok malaikat tadi berkata lagi, ya, ma hadza. Ini menggunakan ma hadza, ya, menggunakan ma seperti itu. Apa laki-laki ini? Maksudnya menunjukkan secara apa? Secara hakikat, ya, seperti itu. Ma hadzal rajul ladzi bu'ista fikum. Ya. Bukan berarti malaikat tadi nggak kenal dengan Nabi SAW. Ya. Tapi ingin mempertanyakan, ya, ketika Nabi itu sudah datang kepada manusia, membawa risalah, ya, mendakwahkan agama yang hak, menyempurnakan agama-agama sebelumnya, dan menjadikan Islam satu-satunya sebagai din, jalan keselamatan. Dianggap apa nih, ya, Nabi SAW itu? Mahadzar rajul, yakni Nabi SAW, alladzi bu'ista fikum, yang mana dia telah diutus kepadamu di tengah-tengah kalian. Ya. Fayaqul, maka mayit tersebut mengatakan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah dakwah, ya, yang mengajarkan syariat, ya. Ya. Fayaqulani, maka kedua sosok malaikat tadi mengatakan wa mayudrik, ya, apa namanya, wa mayudrik, dengan apa gitu kan, ya. Maksudnya bukan berjumpa, tapi dengan apa engkau mengenal daripada, ya, kesemua tadi, ya, Rabbnya adalah Allah Azza wa Jal, agamanya adalah Islam, nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan apa dia mengetahui? Fayaqul, maka mayat tersebut mengatakan, qara'tu kitab Allah fa amantu bih wa sadaqtu. Ya, inilah ilmu, ya, ilmu yang mengangkat kejahilan, ya. Sehingga dia mengetahui itu semua dengan belajar. Dia baca itu Al-Quran, tafsirannya, bagaimana apa yang difahami oleh para salaf. Baru setelahnya apa? Beriman dengan hal tersebut. Ya, dia belajar itu akidah, bertambah keimanannya. Orang hari ini yang penting kan apa? Preman itu baca Quran. Iya, antum itu mengkafir-kafirkan orang, ya, gak membawa dampak positif kepada dakwah. Iya, lihat itu Ustadz Fulan, ya, iya, dai Fulan, ya, sudah berhasil katanya, ya, membawa perubahan yang tadinya preman, ya, ngombe khomer, apa itu, minum khomer, iya, apalagi, ya, nggak pernah sholat, sekarang sudah rajin baca Quran, ya, rajin sholat 5 waktu ke masjid bersama zanadikoh, kan gitu, iya. Tapi imannya enggak, ya, bukan keimanan seperti itu. Dia pelajari dulu akidah untuk mengenal kesemua tadi, ya, apa itu la ilaha illallah, sehingga dia mengenal betul apa itu Rabb, iya, secara keseluruhan, ya, apa itu Nabi SAW, apa itu Islam. Jadi Islam itu bukan cuma dia tahu, oh, agama Islam, ya, terus dia ingkar kepada agama-agama lain misalnya, Yahudi, Nasoro misalnya. Tapi terhadap agama syirik, agama kufur dia nggak ngerti, jahil. Bahkan dikatakan sebagai apa? Ikhwah, saudara katanya, subhanallah. Yang penting apa? Mengucapkan la ilaha illallah, itu saja sudah. Mau dia jahil atau enggak urusan lain. Iya. Mau dia ngamalkan kekufuran, mau ngamalkan kesyirikan, ya. Pokoknya ikhwah karena dia sudah mengucap la ilaha illallah, kan gitu. Siapa Nabi SAW diutus untuk apa? Yang penting Nabi SAW itu nabinya Allah. Iya, kan gitu.
Subhanallah ya. Jadi belajar dulu yang benar, baru setelahnya beriman. Ya, beriman. Para salaf juga demikian, para salaf. Ya, mereka beriman dulu baru belajar dulu baru beriman, bertambah keimanannya membaca Quran seperti itu. Dan aku percaya setelah keimanan diiringi dengan percaya. Ya, ada orang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi masih terbesit keraguan. Ya, masa iya? Ya, nanti orang itu akan disiksa di alam kubur. Iya. Buktinya mana? Empirisnya mana? Ya, dipukul dengan palu kan seperti itu. Ya, pas dibongkar nggak ada apa-apa. Iya. Apa perlu dipasangi CCTV misalnya ya di dalam kuburnya itu untuk menunjukkan ada nggak malaikat datang gitu kan? Iya. Itu kufur nggak beriman. Ya. Itu suatu contoh ya. Dia beriman tapi masih terselip keraguan. Meskipun sedikit saja. Ya, terutama di dalam meskipun sedikit saja dia muncul keraguan terhadap agama dari hal apapun gitu kan. Apalagi persoalan akidah seperti ini. Iya. Atau dia nafikan, justru dia ingkar. Ya, ingkar terhadap misalnya apa? Azab kubur ya, azab di alam kubur gitu kan. Itu ada. Ya, ada orang-orang seperti itu ada. Ya, enggak beriman walaupun dia ingin negakin apa? Khilafah katanya. Syariat Islam yang mempersatukan umat-umat yang mana? Ya, khilafah yang mana? Ya, khalifahnya siapa? Khalifahnya Jahmiyah, khilafahnya apa? Daulah kufur misalnya. Nah, itu orang-orang HTI misalnya. Iya. Atau ada orang mengingkari nama-nama dan sifat Allah, justru dijadikan alim, rujukan. Ya, walaupun negakin khilafah, walaupun jihad siang malam gitu kan, jihadnya sama Yahudi lagi, subhanallah. Ya, nggak manfaat. Ya, daulah Jahmiyah, ya, seperti itu. Atau dia percaya, tapi dia nggak iman. Oh, saya percaya nanti akan ada siksa kubur, ya. Tapi dia nggak iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cuma percaya saja. Ya, jadi percayanya itu tumbuh bukan karena keimanan, ya, tapi begitu saja sudah. Apakah lantas dia menjadi beriman? Enggak, ya. Jadi beriman itu menyeluruh, seluruh aspek harus dia ilmui, baru dia imani dan dia percaya, ya. Sebagaimana di dalam riwayat ini, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa sadaqtu. Ya. Aku baca itu Al-Qur'an, dia renungi, dia tadabbur, bukan cuma sekedar ya kuantitas ya. Seseorang itu mencapai target hafalan misalnya 30 juz, diikut sertakan di dalam lomba, ya, subhanallah. Kemudian dapat beasiswa dan sebagainya misalnya, dapat hadiah, ya, la haula wala quwwata illa billah. Jadi nggak ngerti isi Al-Quran itu untuk apa, nggak ngerti dia, ya, nggak ngerti. Ada orang hafid, hafidah, ya, nggak ngerti Al-Quran itu untuk apa, nggak ngerti dia. Yang penting saya hafal kan gitu, punya gelar status hafid, ya, nah, ngimami sholat dapat gelar hafid gitu kan, iya. Apalagi sholat-sholat taraweh gitu, subhanallah, nggak manfaat semuanya. Jadi dibaca itu Al-Quran hingga mencapai dia mendapatkan tahap kualitas yang baik. Kemudian fa'aman bihi, aku iman kepada Allah, ya, seluruhnya. Aku imani itu apa yang dikhabarkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, dari apa yang telah disampaikan dari riwayat para salaf, itu dia iman, ya, itu yang namanya orang beriman. Wasodaktu, dan aku percaya betul, ya, tanpa adanya apa, ya, keraguan sedikit pun di dalam hatinya, di dalam benaknya, ya. Kalaupun dia datang keraguan, ya, kerancuan beragama di dalam urusan-urusan agama, dia nafikan. Dia nggak mau mempersoalkan itu berlarut-larut. Dia tinggalkan pikiran-pikiran seperti itu. Dia tinggalkan para pengedar kerancuan beragama, ya, sehingga dia mendapatkan kepercayaan yang kuat, ya. Nah, zada fi hadisin Jarir, fi hadis Jaririn Abdul Hamid tadi, fadzalika qaulullah azza wajal. Maka pernyataan tadi, seseorang yang dia itu sukses meraih ketegaran dan keberhasilan
ketika ditanyakan oleh kedua sosok malaikat tadi, itu berdasarkan tafsiran dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat apa? Surat Ibrahim ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbitullahu alladziina aamanu," ya, "fil hayatid dunya wa fil akhirah." Iya. Allah jadikan seseorang yang beriman itu tegar, teguh, dan sukses di dalam ikrarnya, ya, terhadap orang yang beriman. Biqaulis sabit, dengan ucapan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah tadi ya, itu bukan sekedar ucapan belaka, ucapan yang semu. Ya. Tapi lebih jauh daripada itu, di dalamnya terkandung makna yang begitu besar. Ya, yang tidak boleh seorang pun yang mengucapkannya jahil terhadap ilmu tersebut. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajarlah ya oleh kalian terkait makna la ilaha illallah. Ya. Jangan sampai kalian mengucap la ilaha illallah minta kepada kuburan. Jangan sampai kalian mengucapkan la ilaha illallah bertahkim kepada qawanin wad'iyah. Ya, jangan sampai kalian mengucapkan la ilaha illallah kalian mengangkat sesembahan-sesembahan selain Allah, arbaban min dunillah. Iya, peletak hukum dari selain hukum syariat. Iya. Jangan sampai kalian mengucapkan la ilaha illallah ketika Allah kabarkan nama dan sifatnya yang husna dan ula, justru kalian takwil dengan takwilan yang batil lagi kufur. Fahimtumul an'an? Ya, ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan dapat difahami ya. Jadi ini berkaitan dengan firman Allah ya, yusabbitullahu alladziina amanu biqaulis sabit. Ya. Fid dunya fil hayatid dunya wa fil akhirah. Fid dunya wa fil akhirah. Surat Ibrahim ayat 27. Summa ittafaqa bihadfin nun, maksudnya keduanya telah bersepakat. Siapa? Ya, Jarir tadi ya, Ibnu Abdul Hamid dan juga siapa tadi? Hannad ibn Sari. Ya. Keduanya bersepakat dengan redaksi yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali. Jadi menunjukkan bahwa ini bukanlah persoalan yang mudah. Ya, terutama dalam penuntut ilmu antum harus tahu bahwa Al-Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullah, beliau mendatangkan redaksi mendatangkan sebuah riwayat dengan berbagai macam jalur redaksi yang semakna. Iya. Dan di sini beliau membuktikan kehebatan hafalannya beliau. Dan ini bukan hal yang mudah, ya. Membawakan macam-macam redaksi dengan redaksi yang semakna kemudian dijadikan satu dari sanad-sanad yang berbeda. Beliau sudah buktikan ini, ya. Beliau sudah buktikan, ya. Menunjukkan kehebatannya hafalan daripada Al-Imam Abu Dawud. Ya, ini penting sekali pelajaran untuk para penuntut ilmu kalau ada santri di sini. Ya, untuk antum rajin belajar, ya, murojaah, membuat talkhis, membuat ya, catatan ringkasan dari pelajaran yang antum pelajari. Ya, jangan sampai nunggu untuk diminta membuat bahas skripsi dulu baru. Ya, jangan. Seluruh kehidupan yang antum jalani untuk menuntut ilmu, buat antum rangkuman. Ya, tulis di dalam bukunya antum ringkasan-ringkasan faidah-faidah yang antum dapati, makna-makna yang gharib yang antum tidak ketahui. Setelah belajar, murojaah lagi. Itu penuntut ilmu. Kehidupannya hanya tentang kitab, tentang ilmu. Ya, sebelum mereka menjadi ya, orang-orang yang diberikan kewenangan untuk mengajarkan, berfatwa dan semisalnya. Ya. Jadi selama masih santri, jangan sampai kehilangan pulpen dan juga kitab. Ya. Karena memang seperti itu santri, ya. Ibadah, baca Quran, belajar. Ya, belajar. Rajin belajar. Taib. Maka keduanya mengatakan qol fayunadi munadin minas sama, menyerulah orang yang menyerulah sosok yang menyeru dari langit. Maksudnya siapa? Allahu Azza wa Jalla. Ya, ketika mayit tadi yang beriman sukses di dalam menjawab pertanyaan kedua sosok malaikat, maka Allah mengatakan dari langit, ya, dan ini menunjukkan
ya isbat bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ya istiwa ala arsyihi ba'inan min khalqihi bihaddin. Ya. Jadi Allah itu di langit. Allah itu apa? Di langit. Ya. Menyeru kepada makhluknya minas sama, dari langit. Ya. Ini bantahan kepada orang yang mengatakan apa? Allahu azza wa jal ya fi kulli makan. Ya. Taib. Allah menyeru dari langit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan juga Allah memiliki sifat mutakallim lagi ya. Kita berjumpa lagi dengan hal-hal seperti ini. Ya, dan ini bukan perkara remeh. Ini perkara asas di dalam agama. Ya, perkara asas. Iya. Bahwasanya Allah punya sifat apa? Mutakallim. Mutakallimnya Allah apa? Dengan huruf dan suara, sehingga difahami oleh makhluknya. Jadi maksud makhluk di sini yang disuruh apa? Malaikat tadi. Malaikat memahami, ya. Gimana coba kalau misalnya antum, oh Allah itu punya sifat bicara, tapi bicaranya Allah enggak difahami karena memang tidak terkandung di dalam pembicaraannya itu satu huruf pun atau dengan suara apapun, bila sot wala harf. Gimana ini? Ya, malaikat nggak ngerti apa ini Allah, ya. Subhanallah. Nah, itu kalau pemikirannya dibawa kepada ya apa yang difahami oleh Jahmiyah, rusak agama ini, ya, rusak agama ini. Kufur ya kan? Iya. Dan juga kalau Allah nggak di langit, Allah seharusnya muncul dari mana kan gitu? Ya, menyeru kepada malaikatnya, ya. Dari mana? Di sini sebutkan minas sama. Nah, ini ulama kita telah menjelaskan seperti itu. I'tiqadnya para ulama kita. Kenapakah kita harus mengikuti ulama mutakallimin ya atau menyepadankan menyejarkan para ulama mutakallimin dengan ulama mutaqaddimin? Apalagi dengan halunya mengatakan apa? Akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Jahmi itu adalah akidahnya para salaf katanya. Subhanallah. Dari mana? Ketika dia nuliskan itu tentang kitab Al-Ibanah, dia datang ke wilayah Baghdad kalau tidak salah. Dia sodorkan ke para ulama, kepada para Hanabilah pada saat itu. Di antaranya siapa? Ya, Al-Imam Syekhul Islam ya Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sodorkan itu kitab ini Al-Ibanah, ya. Isinya begini begini begini, enggak diterima oleh para ulama kita, bahkan dikatakan dia adalah orang munafik, menyembunyikan kekufuran sampai sedemikian halnya. Ya, dibuang itu kitab enggak manfaat. Iya, enggak diakui taubatnya dan tetap divonis dia adalah kafir, Jahmiyah. Bahkan sekalipun kalau benar itu kitabnya adalah kitab Al-Ibanah, itu adalah kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, faktualnya adalah para salaf itu menolaknya. Di antaranya al-imam kita, ulama kita Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullah. Dia menolaknya. Enggak manfaat ente buat kayak gini. Ya. Jadi halu mereka mengatakan akidah Jahmiyah dikatakan sebagai akidah apa? Akidahnya para salaf, subhanallah. Hada buhtanun azim. Hada syai'un ujab. Ya. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Mereka itu kalau sudah ya kufur itu bertambah-tambah kekufurannya, dusta terhadap Allah, ya, dusta kepada siapa? Orang-orang yang beriman, iya. Memanipulatif, ya, memanipulatif akidah yang sahih, iya. Baik. Maka Allah mengatakan, ya, an qad sadaqa abdi, maka hambaku itu tadi orang beriman, dia benar, dia jujur di dalam apa? Ucapan la ilaha illallahnya tadi, ya. Di dalam menjawab persoalan pertanyaan yang disodorkan oleh kedua sosok malaikat tadi, hambaku itu benar. Ya. Langsung Allah sendiri ya yang membenarkan seperti itu. Subhanallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'afrisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah wa albisuhu minal jannah. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Ya, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala bi asmil husna wa sifatil ula an yaj'alana wa iyyakum min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Faqulu amin ya ikhwah. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah jadikan kita termasuk ahlil jannah. Ya.
Ini nikmat yang diberikan oleh Allah di dalam alam kubur. Ketika Allah membenarkan jawaban hamba tersebut, Allah mengatakan, ya, maka fa'afrisuhu minal jannah. Berikan dia itu tikar, firos, ya, tempat untuk dia tidur dari surga, kata Allah SWT. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan kepada mayit tersebut, kepada hambaku itu, ya, sebuah pintu yang dia dapat lihat mengarah langsung ke dalam surga. Subhanallah. Hah? Nikmat apa lagi? Ya, nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Kabar gembira ya. Apalagi kalau kita tadi baca ayat tadi kan di dalam surat apa? Surat Al-Ahqaf tadi. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah jazaa'un ya mimma yaf'alun. Ya. Tafsir sudah kita baca. Kita cuma diminta enggak berbuat kesyirikan. Kita cuma diminta ittiba kepada agama yang khalis. Menjadi seorang yang bertauhid, menjadi ahli tauhid. Iya. Meskipun kita kehilangan dunia, meskipun kita ya kesulitan di dalam ya hidup di dunia ini, ya, itu nggak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Nah, ini permulaan daripada kehidupan ketika orang itu dia beriman masuk ke dalam alam kubur, inilah nikmatnya. Ya, berikan dia tempat tidur dari surga, bukakan kepadanya pintu yang mengarah langsung ke dalam surga. Ya, wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dia daripada pakaian surga. Subhanallah. Kemudian dikatakan di sini ya Hanad ibn Sari fayatihi min rauhiha wa tibiha. Maka ketika sudah diberikan itu semua ya, terutama ketika pintu surga itu dihadapkan kepadanya kemudian dibuka, maka muncullah dari sana ya aroma udara, ya udara yang begitu sejuk, begitu segar ya untuk mendinginkan mayit tersebut di alam kubur. Wattibiha, dan juga wangian daripada sorga, ya aroma wangi parfum dari sorga itu dihembuskan. Kemudian dikatakan wa yuftahu lahu fiha madda basarihi, ya bukakan untuknya pintu ya yang melihat dengannya itu dia bisa melihat madda basarihi, sejauh pandangannya terhadap surga. Ya, jadi ini kenikmatan yang membuat mayit itu tersenyum bahagia di dalam surga, di dalam apa? Di alam kubur tadi, ya. Iya, subhanallah. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Kemudian dikatakan wa innal kafir fadzakara mautahu qol. Nah, ini dijelaskan di sini tata cara ya kematian orang kafir. Kematian orang kafir. Subhanallah. A'udzubillahi min azabil qubur. Kemudian dikatakan wa tu'adu ya ruhuhu fi jasadihi. Ya, dikembalikan ruhnya itu ke dalam jasadnya di alam kubur ya. Di alam kubur, ruhnya orang kafir itu dikembalikan ke dalam jasadnya. Wa ya'tihi malakan, maka datanglah kedua sosok malaikat kepadanya. Fayujlisanihi, maka didudukkanlah mayit tersebut, fayaqulani lahu, maka mulailah dua sosok malaikat itu memberikan soal kepadanya seperti tadi. Man rabbuka, ya, siapa Rabb Anda? Ini orang musyrik kafir nggak bisa menjawab. Fayaqulu ha 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 ha. Ya, orang kafir itu cuma jawab ha ha ha, nggak ngerti dia. La adri, saya nggak ngerti, saya nggak tahu, jahil. Ya, saya nggak tahu, jahil. Fayaqulani lahu, maka dikatakan juga kepada mayit tersebut, madinuka, apa agama Anda? Fayaqul ha ha ha. Ya, ha ha ha. Cuma jawab seperti itu. La adri, saya nggak tahu, jahil saya. Ya, dulu saya jahil, saya cuma ikut-ikutan, saya nggak belajar, saya cuma ikut-ikutan. Taklid saya. Fayaqulani lahu, maka kedua sosok malaikat juga tadi ya bertanya kepadanya, ma hadzal rajul ladzi bu'ista fikum? Siapa ini Nabi SAW yang diutus kepada Anda di tengah-tengah kalian? Fayaqulu ha 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 la adri. Saya enggak tahu. Dapat uzur. Ah,
Ya, ikhwah, dapat uzur nggak? Ini berbeda cerita kalau ya antum tanya kepada ya dai-dai Jahmiyah, Murji'ah itu. Ya, apakah itu Asy'ari, apakah itu jihadis, ISIS, HTS, Taliban, ya, apakah itu dia dai-dai Irja Jahmiyah di mimbar seperti Talafi. Coba tanya kepada mereka. Ya, "Ya Ustaz, ini gimana nih? Ada orang nggak ngerti dia." Ya, kemudian jatuh kepada kekufuran. Saya lihat itu video, ya video barakallahu fikum, eh, ada Syekh Misriun, Mustafa Al-Adawi Al-Jahmi ya. Subhanallah. Jadi ada penanya ya kepadanya. Ada seorang penanya bertanya kepada Mustafa Al-Adawi ini. Ya, ini Syekh Misriun di sana Al-Azhar. Ya, orang-orang Mesir. Ya, dai Jahmiyah, ya, dai Jahmiyah. Kalau tidak salah, kurang lebihnya pertanyaannya, hal qala ahadun min salaf yakni madaya, apakah ada ya satu saja dari salah seorang dari kalangan alimnya sunnah, ahlu sunnah, ya, yang membolehkan apa? Tabarruk kepada mayit misalnya, kan seperti itu, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, si penanya ini justru dimarahi, "Ya waladi," katanya, "wahai anakku, ya, jangan sibukkan dengan apa namanya, ya, persoalan kayak gini," katanya, "rajin belajar, ta'allum dinik." Ya, belajar, pelajari agama Anda. Ya, jangan ente sibuknya apa? Kafir-kafirkan manusia, ya, mengkafir-kafirkan ulama, kata dia. Maksudnya apa? Musyrikun dan juga ahbar kubaro. Maksudnya begitu. Iya. Jadi justru diajarinnya begitu katanya, rajin belajar, ya, dan jangan mempersoalkan seperti itu, subhanallah. Ya, kalau tanya kepada mereka itu begitu jawabannya, ya, dapat uzur. Muslim yang seorang muslim yang dia itu jahil, ya, kemudian terjatuh dalam kekufuran, kesyirikan akbar ataupun satu dari pembatal-pembatal keislaman yang banyak jumlahnya itu, dikatakan itu muslim jahil. Iya, muslim jahil. Karena apa? Karena ilatnya apa? Ya, eh, perbuatannya kufur, eh, apa namanya? Zatnya kekufuran tapi pelakunya nggak kufur kan gitu. Iya, seperti itu. Ya, ataupun kalau ulamanya pun, alim ulamanya itu dapat ijtihad, dapat satu pahala. Subhanallah. Ente berbuat kekufuran dapat satu pahala. Ajib, ya. Atau perkara nisbi tadi ya, apa namanya, perkara nisbi relatif. Boleh jadi buat ente kafir, buat anak enggak. Iya, coba antum tanyakan kepada mereka. Lah ini malaikat barakallahu fikum, apa kata malaikat? Ya, dapat uzur enggak? Hah? Dapat uzur enggak seperti teorinya Jahmiyah? Azirun itu, ya. Orang-orang azirun itu, ya. Mujadil anil musyrikin, ya. Ikhwanus syayatin, ya. Allah musta'an wa yatuqan. La haula wa Apa kata Allah? Allah langsung yang jawab, bukan malaikat, bukan. Allah yang jawab tadi ya. Fayunadi munadi minas sama, Allah seru dari langit itu. An kadzaba, ya. Orang ini dusta. Subhanallah. Beda cerita ya. Iya. Kalau orang Jahmiyah itu dapat uzur, wah ente tenang aja udah dapat uzur. Ya. Kenapa kok saya dapat uzur? Kan saya jatuh ke kufuran. Ente jahil. Nah, ini mereka nanya ya, apa namanya, penjelasan daripada Al-Imam Abu Dawud ketika orang kafir itu ditanya terkait persoalan agama, asas pokok di dalam agama, kemudian dia ha la adri, nggak tahu. Apa kata Allah? An kadzaba. Dia dusta. Ah, fa'afrisuhu minan nar. Subhanallah. Pakaikan dia apa namanya? Berikan dia virus dari api neraka jahanam. Wa albisuhu minan nar. Pakaikan dia dari pakaian neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan kepada dia pintu yang mengarah langsung memperlihatkan kepadanya neraka jahanam. La haula wala quwwata illa billah. Nauzubillahi min azabil qabr. Kemudian dikatakan fayatihi min harriha wasummu miha. Ya, maka dari pintu tersebut keluarlah ya hawa yang panas, yang sangat panas kepada mayit tersebut. Dikatakan di sini wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Subhanallah. Ya, persempit kuburnya sampailah ya
tulang-tulangnya itu saling menghimpit satu sama lain. Subhanallah. Zada fi hadis Jarir, ya fi hadis Jarir, qol dia mengatakan summa yudai apa namanya yuqayyidu yukhlaqu. Ciptakanlah, buatkanlah untuknya lahu a'ma wa abkakum ma'ahu mizbatan min hadidin. Subhanallah. Ya, datangkan untuk mayit tersebut sohib, ya, sohib di dalam kuburnya nanti di alam kubur itu, ya, sosok yang buta lagi bisu, sudah buta lagi bisu, yang ma'ahu dia membawa misbatan sebuah palu min hadid, palu dari besi, ya. Subhanallah, mau ngapain ini dia, ya, mau memberikan uzur kah? La ilaha illallah. Ya. Unik ya, Hazirun itu unik, ya, orang Jahmiyah itu unik, mati-matian di dunia, ya, tampil berakhlak, tampil beradab, ya, kemudian apa namanya, melebeli orang-orang musyrik dengan muslim, membela-bela orang-orang musyrikin sampai mengerahkan kehidupannya, pikirannya, waktunya untuk nyari-nyari dalil, ya. Itu sifat orang-orang kafir seperti itu, ya. Kalau antum berhadapan dengan mereka itu, mereka akan tanya, fulan demikian enggak, kafir enggak karena dia begini-begini, ya, bawa dalil ini, bawa dalil mutasyabihat, ya, perkara-perkara samar, perkara-perkara rancu, perkara-perkara yang sudah jelas dijadikan apa, samar oleh mereka, ya. Imam fulan begini-begini kafir gak, ya, ayat ini begini-begini kafir gak, iya. Subhanallah, ya. Jadi ahlu syirik wal kufur itu datang dari kalangan apa, intelektual, ya, ahli bahasa, ahli fasoha, ya, ahli ilmu bahasa, bahasa Arabnya bukan kayak kita, bukan kayak antum, iya, tapi lebih lagi, lebih canggih lagi, ya, ahli kalam bahkan, subhanallah, ahli mantik, ya. Apalagi, ya, ahli jidal, ahli berdebat, jago di medan perdebatan memang ahlinya, ya, ahli logika, ahli bahasa, ya, iya, subhanallah. Ini makanya penting untuk kita belajar, ya, belajar dengan, ya, apa yang difahami oleh para salaf, demikian. Jadi bukan cuma sekedar belajar kemudian apa, asal manut seperti itu, ya, nggak punya filter, nggak kritis, ya. Iya. Yang penting mayoritas manusia kan demikian, ya. Itu imam semua ustadz, ya, ini ilmu kan gitu. Jangan kafir-kafirkan, ya. Jadi malaikat ini bawa palu, ya, yang sosoknya itu digambarkan, disebutkan di sini maksudnya, ya, disebutkan di sini sebagai sosok yang buta lagi bisu, membawa palu dari besi. Mau ngapain dia? Apakah mau memberikan uzur? Enggak. Lauduriba biha jabalun lasara turaban, ya, yang mana kalau palu itu dihantamkan ke gunung, maka gunung itu jadilah dia seperti apa, debu yang bertebangan. Qala, maka dikatakan fayudribuhu biha durbatan, subhanallah, yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib illa as-saqalain, ya. Tapi, ya, mayit itu udah ngarep-ngarep, ya, wah saya diuzur ini, ya, karena waktu di dunia saya dikatakan apa, fatwa oleh para ulama ahli agama itu, orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan itu karena jahil itu diuzur. Wah saya males belajar agama kalau gitu, ya. Lebih baik saya itu jahil, gak ngerti agama, enak dapat uzur, ya, iya. Kemudian saya mati, wah saya dapat uzur nih kata dia. Tapi ternyata enggak, subhanallah. Fadribuhu biha durbatan, dihantam itu mayit, ya, dengan pukulan yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib illa as-saqalain, terdengar, ya, oleh seluruh makhluk di bagian, ya, apa namanya, timur dan baratnya, kecuali apa, illa as-saqalain, jin dan juga manusia, subhanallah, ya. Fayasiru turaban, jadilah mayit tersebut, yang mayit kafir ini, ya, musyrik munafik, ya, ahlu syirik wal kufur, ahlu ilhat wa tandid, ya, jadilah dia itu seperti apa, seperti debu, summa tu'adu fihi ruh, ya, kemudian teruslah demikian sampai datangnya hari kiamat, ya. Perlakuan siksaan yang diperintahkan oleh Allah kepada makhluknya itu malaikat tadi, sosok yang buta lagi bisu membawa palu tadi,
itu akan terus dihantamkan kepada mayit yang kafir tadi sampai datangnya hari kiamat, ya. Tu'adu fihi ruh, dikembalikan lagi ruhnya seperti semula, dihantamnya lagi, ya. Subhanallah. Nyesel saya kalau gitu dulu, ya. Apa namanya? Barakallahu fikum. Percaya kepada siapa? Adirun. Ya. Ngomongnya di dunia dapat uzur, ternyata di alam kubur berpermulaan daripada kehidupan saya sudah dihantam oleh siapa? Oleh malaikat. Maka nanti di akhirat mereka saling bersengketa, ya, saling bersengketa, saling mengkafirkan, saling berlepas diri, ya. Puncaknya nanti persengketaan mereka kepada syaitan, kepada iblis, ya. Bahwasanya setan itu berlepas diri daripada kekufurannya mereka. Subhanallah. Taib. Ilahuna wallahu musta'an wa tuklan. Selesai sudah, barakallahu fikum, ya. Bab yang menjelaskan dalil-dalil tentang alam kubur. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan lainnya, masih tersisa sedikit ini dari kitab As-Sunnah, bab As-Sunnah di dalam Sunan Abi Daud. Itu tentang mizan, ya, timbangan seperti itu di akhirat. Taib, naktafi bihal qadar insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.